Halo semua, perkenalkan nama saya Patrick Leonard. Saya ingin di sini ingin menjelaskan tentang presentasi saya tentang liabilitas jangka pendek dan penggajian. Yang pertama yaitu utang. Utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas oleh debitur. Lalu selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban finansial yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau bisnis terhadap pihak ketiga, seperti pemasok atau vendor. Karena pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau bisnis tersebut, dalam konteks ini, pembelian dilakukan dengan syarat bahwa pembayaran akan dilakukan di kemudian hari. Utang usaha bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada jangka waktu pembayaran dan perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Jika perusahaan tidak dapat membayar utang dengan tepat waktu, maka dapat terkena dampak negatif seperti dikenakan bunga atau denda keterlambatan pembayaran, merugikan reputasi perusahaan, dan bahkan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan. Lalu ada wesel. Wesel adalah sebuah instrumen keuangan yang berfungsi sebagai bukti tertulis dari janji pembayaran sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel memuat informasi tentang nama penerima uang, jumlah uang yang harus dibayarkan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Wesel juga dapat digunakan untuk sebagai alat pembayaran internasional. Dengan disertai instruksi pembayaran yang jelas dan terperinci. Wesel dapat diperjualbelikan dan diuangkan di pasar sekunder. Wesel bayar jangka pendek adalah wesel bayar yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari 1 tahun. Wesel bayar jangka pendek umumnya digunakan untuk membayar transaksi bisnis yang dilakukan dalam waktu yang singkat atau transaksi jual beli yang melibatkan barang atau jasa yang memiliki umur atau masa pakai pendek. Contoh penggunaan wesel bayar jangka pendek antara lain untuk membayar biaya produksi, membayar supplier barang, membayar biaya pengiriman, atau membayar biaya jasa. Wesel bayar jangka pendek biasanya memiliki jumlah yang lebih kecil dibanding dengan wesel bayar jangka panjang, serta memiliki jangka waktu yang lebih singkat. Meskipun demikian, wesel bayar jangka pendek tetap memerlukan jaminan dari bank penarik dan dapat diperjualbelikan dengan cara endorsement. Lalu yang selanjutnya ada penggajian. Definisi dari gaji biasanya mengacu pada pembayaran untuk tenaga kerja bagian manajerial dan administrasi. Besaran dalam penggajian biasanya ditentukan atau dinyatakan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Lalu dengan gaji yang diperoleh akan ada yang namanya pajak penghasilan. Besaran pajak penghasilan sesuai dengan gaji yang diperoleh. Dengan demikian, semakin besar gaji yang diperoleh oleh karyawan, semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut. Namun demikian, besaran pajak penghasilan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Semisalnya status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, dan jenis penghasilan yang diterima. Untuk bagian pajak penghasilan, pemberi kerja umumnya langsung memotong penghasilan yang diterima oleh karyawan untuk diserahkan atau dibayarkan kepada otoritas pajak sebagai pajak penghasilan. Lalu ada dua tipe dari formulir pengisian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan yang pertama yaitu SPT 1770S, yaitu surat pemberitahuan tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki
penghasilan kena pajak. Biasanya yang menggunakan jenis SPT ini wajib pajak orang pribadi yang bukan pekerja bebas dan penghasilannya di atas 60 juta. Lalu yang kedua ada SPT 1770 SS. Surat pemberitahuan tahunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki penghasilan yang tidak kena pajak. Biasanya yang menggunakan jenis SPT ini orang pribadi yang termasuk pekerja bebas dan penghasilannya di bawah 60 juta. Tarif selanjutnya ada tarif pajak penghasilan. Adalah persentase atau jumlah yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha sebagai kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Ada beberapa tarif yang ditetapkan pada tahun 2022 sesuai dengan ketentuannya. Tarif pajak 5% dikenakan untuk 0 sampai 60 juta rupiah. Tarif 15% dikenakan dari 60 juta hingga 250 juta. Lalu tarif pajak 25% 250 juta sampai dengan 500 juta. Lalu tarif pajak 30% itu untuk lebih dari 500 juta. Selanjutnya liabilitas diestimasi. Liabilitas diestimasi adalah liabilitas yang diakui oleh perusahaan karena adanya kewajiban pembayaran di masa depan atau masa yang akan mendatang yang jumlahnya belum pasti namun dapat diestimasi dengan cukup akurat. Selanjutnya ada liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi ini adalah liabilitas yang terkait dengan suatu ketidakpastian atau kemungkinan kerugian keuangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian yang belum pasti atau belum terjadi pada saat itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.